Anda masih menyaksikan segmen BNI Global Diaspora Week dan kami juga masih tersambung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi, ada juga General Manager Bank Negara Indonesia Tokyo, Bapak Yudi Zufrial, serta founder serta CEO Maha Group, Bapak Afra Rahman. Saya mau ke Pak Yudi. Pak Yudi, berapa banyak sebenarnya nasabah diaspora yang menjadi nasabah BNI di Tokyo? Ya, terima kasih Mas Gibran. Jadi BNI Tokyo salah satu-satunya bank nasional yang punya bisa beroperasi di Jepang. Jadi ini suatu keuntungan buat kami. Jadi kalau untuk remittance card itu sendiri, kami sudah mempunyai nasabah itu kurang lebih sekitar 20.000. Dari total WNI di Indonesia itu sekitar 66.000. Jadi ini sekitar 30%. Ya, kami akan terus menargetkan ini mencapai angka di atas 50% yang bisa bertransaksi remittance cards. Juga diinformasikan bahwanya seiring dibukanya lockdown ya oleh pemerintah Jepang, makanya tenaga-tenaga Kenshusei atau tenaga magang di Indonesia akan makin banyak datang ke Indonesia. Di mana kebutuhan Jepang itu sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Ini potensi pasar yang sangat potensi sekali buat kami. Kemudian untuk nasabah express transfer tadi yang digunakan oleh corporate, kami punya 500 nasabah corporate yang related dengan diaspora. Di mana di antara 500 itu yang aktif itu sekitar 200-an yang sangat rutin melakukan transaksi dengan BNI Tokyo. Selanjutnya yang terakhir adalah produk diaspora loan. Ya, tadi saya sampaikan kami saat ini sudah melakukan penandatanganan dengan 2 nasabah diaspora dan selanjutnya kami akan masih ada prospek sekitar sampai 10 nasabah lagi yang bergerak di bidang trading dan restoran. Demikian Mas Gibran. Oke, saya mau ke Pak Afra. Pak Afra, kalau untuk evaluasi terhadap kemudahan dan juga kelengkapan solusi keuangan yang diberikan oleh BNI Jepang selama ini seperti apa? Ya, BNI Remittance Card Service itu sangat memudahkan saya sebagai individu yang tinggal di Jepang dan ingin mengirimkan dana ke Indonesia. Seperti transaksi pengiriman dana pada umumnya, saya hanya butuh kartu ATM satu kartu saja dan di mesin ATM mana saja. Dan mesin ATM ini adalah Yucho Bank yang biasanya berlokasi di kantor pos Jepang atau juga mereka juga memiliki ATM di convenience store terdekat. Perhitungan free transfernya juga sangat mudah karena flat rate. Jadi berapapun jumlah yang kita kirimkan, biayanya hanya 1.000 yen untuk sekali pengiriman. Itu kira-kira di rupiah 110.000. Untuk korporat, beberapa klien dan vendor kami ada juga kan yang tinggal di Indonesia. Jadi pastinya kita harus melakukan transfer internasional untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Jadi tidak seperti transfer dengan sesama nasabah dalam negeri yang bersifat real time, transfer internasional agak makan waktu yang lebih lama. Sebelumnya kami menggunakan salah satu megabank di Jepang, di mana proses transfer itu memakan waktu 2 hari. Jadi kita aplikasi hari ini, baru akan diterima itu 2 hari setelahnya. Dan ketika melakukan aplikasi, kita tidak tahu rate-nya yang akan dijalankan berapa, karena itu akan jadi rate besok. Jadi dengan produk BNI ini, Express Transfer, dana itu bisa sampai di Indonesia pada hari yang sama dan biaya transfer yang juga sangat kompetitif. Itu saja sih yang membuat saya jadi lebih mudah. Terima kasih. Oke, jadi lebih mudah begitu ya untuk melakukan transaksi. Saya mau ke Pak Heri. Pak Heri, berapa besar kebutuhan layanan jasa perbankan oleh diaspora di Jepang dibandingkan dukungan yang sudah diberikan perbankan sejauh ini, Pak? Masih banyak warga Indonesia di Jepang yang belum menggunakan BNI. Karena apa? Mungkin terkait dengan tempat kerjanya itu sendiri. Itu yang selama ini selalu kita serukan supaya mereka menggunakan BNI ini agar untuk lebih memudahkan ke depannya juga komunikasi dengan pihak KBRI atau komunikasi yang lainnya dengan ke Indonesianya. Mengenai jumlah tadi sudah saya sampaikan bagi warga sendiri, nasabah yang bersifat perorangan itu potensialnya sampai dengan akhir tahun ini saya kira sekitar 80.000 itu saya kira potensialnya. Perusahaan tadi sudah disampaikan 500-an dan perusahaan, dan untuk dicatat juga tidak semuanya perusahaan kecil itu. Saya pernah ketemu dengan nasabahnya BNI yang bergerak di bidang properti. Jadi ada warga Indonesia yang sedang merintis usaha properti di Jepang
yang sudah membangun beberapa gedung di beberapa kota. Itu juga salah satu yang saya kira harus kita perhitungkan ke depan. Ini sangat menarik dan kemudian layanan perbankan selebihnya tentu akan banyak juga vice versa ya Mas, melayani juga perusahaan-perusahaan Jepang yang bekerja yang investasi atau melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia, yaitu saya yakin pada perkembangan dengan perdagangan yang meningkat, investasi yang meningkat, itu pasti akan lebih meningkat lagi. Saya kira itu Mas Gibran yang saya pahami selama ini. Ya betul Pak. Ya saya mau ke Pak Yudi lagi. Pak Yudi, bagaimana sebenarnya ekspektasi BNI terhadap tren UMKM go global serta sejauh mana BNI ingin berperan untuk kesuksesan hal tersebut khususnya di Jepang? Ya, makasih Mas Gibran. BNI itu ya mempunyai salah satu visi Bridging Indonesia to the World, di mana ini kita tidak hanya untuk Jepang sebenarnya, tapi juga untuk negara-negara lain, karena BNI punya 6 kantor cabang di luar negeri. Tapi khusus di Jepang, ini memang agak sedikit tidak mudah ya. Kenapa? Karena di Jepang ini kualifikasi suatu produk masuk ke Jepang itu sangat tinggi sekali. Jadi ada beberapa kunci sukses dari produk itu dari sisi kualitas, layanan maupun after sales service. Nah inilah fungsi BNI di sini kepada UMKM yang ada di Indonesia untuk bisa masuk ke pasar Jepang. Jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan terkait dengan hal ini. Jadi ini sebenarnya di luar tupoksi kita ini sebagai dalam memberikan solusi keuangan. Tapi ini sangat menjadi satu kepentingan kami untuk mendorong para UMKM itu bisa go global. Yang pertama adalah melakukan webinar yang sifatnya nasional. Nah, ini kami bekerja sama juga dengan KBRI Tokyo, kemudian juga dengan asosiasi yang ada di Jepang, akan memberikan mengenai knowledge dan pengenalan pasar Jepang. Jadi apa clue dan yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke pasar Jepang. Ya, kami akan mendatangkan juga daripada speaker-speaker yang kompeten. Selain itu, kami juga melakukan sharing informasi langsung ke pelaku-pelaku di sentra-sentra UMKM ekspor di Indonesia. Jadi ada sasaran kami sebanyak 7 kota Indonesia yang akan selalu kami lakukan secara simultan. Selanjutnya, kami juga aktif melakukan promosi produk-produk UMKM dengan mengikuti eksibisi yang bertaraf internasional. Nah, salah satu yang kami ikuti pada bulan Maret yang lalu adalah Food Expo. Ini adalah suatu eksibisi bertaraf internasional yang terbesar di Asia Tenggara. Di Asia. Di mana kami di sini adalah mendatangkan produk-produk dari Indonesia untuk dipajang atau ditampilkan pada eksibisi tersebut. Dan itu cukup memberikan respon yang positif, di mana ada pembeli yang tertarik untuk langsung bernegosiasi dengan penjual UMKM di Indonesia. Yang lainnya yang kami lakukan ini juga kerjasama dengan asosiasi maupun dengan kedutaan dan BUMN lainnya, itulah kami langsung mencari potensial buyer langsung ke kota-kota industri yang ada di Jepang. Misalnya ke Kumamoto, Sendai, dan lainnya. Ini akan menjadi program tahunan yang sudah dicanangkan oleh Pak Dubes. Selanjutnya di kantor kami di BNI, kami mempunyai ruang meeting yang sangat representatif sekali ya, digunakan oleh UMKM kalau mereka melakukan business meeting. Selanjutnya kami juga punya layar display untuk produk-produk digital yang bisa ditayangkan oleh para UMKM di sini. Ini sudah berjalan selama ini. Dan terakhir kami melakukan virtual business matching. Jadi kami cari UMKM yang punya produk yang langsung bisa dijual ke Jepang. Tentunya telah melalui kualifikasi yang kami sampaikan tadi. Dan ini strategi dropship ini salah satu yang sangat efektif menurut saya kalau kita ingin memajukan ekspor UMKM. Terima kasih Mas Gibran. Mas Gibran, kalau boleh saya menambahkan Mas Gibran. Boleh Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa dalam rangka program SME Center itu memang BNI menyediakan satu ruang business meeting di kota Tokyo yang dimana itu menjadi pusat bisnis komunikasi dari segala macam yang bisa digunakan oleh diaspora kita
dari kota manapun yang berbisnis di Tokyo. Tapi kita sekarang juga mempersiapkan adanya gudang bersama atau nantinya kita akan harapkan menjadi semacam distribution center. Karena kalau jumlah pengiriman barang dari UKM kita itu jumlahnya kecil-kecil itu akan susah, Mas. Selama ini polanya masih seperti just tip, Mas. Masih jumlah kecil-kecil. Kalau dikirim langsung dengan jasa online tadi, pesan online, dikirimkan langsung dari Indonesia, itu ongkos transportnya pasti sangat mahal dan menjadi tidak kompetitif. Jadi salah satu program dari SME Center adalah membangun semacam dukungan logistik dengan membuat pusat distribusi di Tokyo ini. Itu yang kita akan segera, sudah siap. Kita punya 400 meter persegi gudang yang akan dipakai bersama untuk menjadi pusat distribusi dari UKM itu di Indonesia, di Jepang. Oke. Baik. Terima kasih untuk waktunya di pagi hari ini, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Bapak Heri Ahmadi, General Manager Bank Negara Indonesia Tokyo, Bapak Yudi Zufrial, hingga co-founder serta CEO Maha Group, Bapak Afra Rahman telah berdiskusi bersama kami pada hari ini. Semoga sehat selalu dan juga sukses selalu.